Hai hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Kali ini Mihu akan membawakan cerita Donghua yang berjudul Renegade Immortal. Oh iya, Mihu ingatin sekali lagi ya bahwa cerita ini sesuai dengan novelnya. Dan ini full spoiler. Semoga kalian semua suka ya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Awal kisah pun dimulai. Pada saat ini Tizun duduk di sisi jalan kecil di desa. Dia memandang langit biru dengan bingung. Tizun bukanlah nama aslinya tetapi nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk sebagai seorang anak, ayahnya takut dia tidak dapat hidup sehingga dia diberi julukan ini sebagai tradisi. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu. Keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah tersebut. Dan mereka memiliki sejumlah toko kecil yang menjual produk kayu. Ayah Tizun adalah anak kedua dari keluarga. Dia lahir dari seorang selir. Oleh karena itu dia tidak bisa mengambil alih bisnis keluarga. Jadi dia meninggalkan rumah setelah dia menikah dan menetap di desa ini. Tizun sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan memikirkan banyak hal. Hampir semua orang di desa setuju bahwa dia adalah anak ajaib. Orang tuanya sangat menyayanginya. Bisa dikatakan bahwa dia tumbuh dalam cinta kedua orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi kepadanya. Pada saat ini Tizun mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah menghela nafas, dia menutup bukunya, bangkit dan berjalan pulang. Ketika dia tiba di rumah, terlihat ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, "Tizun, bagaimana pelajaranmu?" Tanya sang ayah. Mendengar pertanyaan dari ayahnya, Tizun hanya diam tanpa menjawabnya. "Tizun, kau harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kau memiliki masa depan atau tidak? Semuanya akan bergantung pada ujian ini. Jangan berakhir sepertiku yang akan menghabiskan seluruh hidupku di desa." Ucap sang ayah. "Hahaha, suamiku, cukup sudah kau mengeluh tentang ini setiap hari. Jika kau bertanya kepadaku, anak kita pasti akan lulus ujian." Ucap ibu Tizun sambil membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. "Ayah, kapan paman keempat akan tiba?" Tanya Tizun sambil mengangkat kepalanya. Sepertinya sebentar lagi. Ibu Tizun, sudahkah hidangan spesial untuk paman keempat disiapkan? Saat ayah Tizun menyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Mendengar pertanyaan ini, ibunya mengangguk dan dengan emosional berkata, "Tizun, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkat dia semua ukiran kayu ayahmu bisa bertahan dengan harga yang bagus. Jika kau mampu mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membalas budi pada paman keempatmu." Ucap Ibu Tizun. Saat Ibu Tizun sedang berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, tawa hangat bisa terdengar. "Hahaha, kakak kedua, buka pintunya." Pada saat ini Tizun terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria parubaya yang kuat dengan mata cerah berdiri di luar. Ketika pria itu melihat Tizun, dia tertawa dan mengusap kepala Tizun. Sambil tersenyum dia berkata, "Tizun, aku hanya tidak melihatmu dalam setengah tahun, dan kau telah tumbuh lebih tinggi lagi." Ketika melihat paman keempat telah datang, orang tua Tizun seketika berdiri. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Kakak keempat, akhirnya kau sudah tiba. Cepat masuk." "Tizun, kenapa kau belum menyiapkan kursi untuk paman keempatmu?" Mendengar kata-kata ayahnya, segera Tizun mengambil kursi dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati menyekanya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengedipkan mata ke arahnya. "Hahaha, Tizun, sejak kapan kau begitu rajin? Aku ingat terakhir kali ketika aku di sini, kau tidak seperti ini." Ucap paman keempat sambil tertawa. "Bajingan kecil ini baru saja bertanya tentang kapan kau akan tiba." Ucap ayah Tizun melirik Tizun saat berkata, "Tizun, paman
paman keempatmu belum melupakan janjinya kepadamu, ucap paman keempat sambil melihat Tizun yang tersipu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Segera Tizun dengan semangat mengambilnya lalu membalik-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat ini pria parubaya itu memandang ayah Tizun dan bertanya, "Kakak kedua, Tizun berusia 15 tahun ya?" "Iya, setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan berusia 16 tahun. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat," ucap ayah Tizun mengangguk. Dia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. "Kakak kedua, kakak ipar kedua, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Sekte Heng Yue menerima murid tahun ini. Sekte Heng Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga Wang memiliki 3 slot rekomendasi, dan aku menerima salah satunya," ucap paman keempat dengan nada yang serius. Mendengar kata-kata ini, ayah Tizun tertegun dan berkata dengan wajah pucat, "Sekte Heng Yue? Sekte Heng Yue yang penuh dengan keabadian? Kakak kedua, ini adalah sekte keabadian. Keluarga kita masih menjadi salah satu yang terpandang di area ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Kau tahu anakku, dia tidak bisa benar-benar belajar. Dia hanya mahir menggunakan pedang. Aku ragu sekte abadi akan menerima putraku. Tempat ini sangat berharga. Aku tahu Tizun sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu suka belajar. Dia mungkin punya kesempatan," ucap paman keempat sambil tersenyum. "Tapi kakak keempat, ini," ucap ibu Tizun sedikit tidak percaya. "Kakak kedua, kakak ipar kedua, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Tizun mencobanya. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah keberuntungannya," ucap paman keempat sambil mengusap kepala Tizun. Pada saat ini Tizun dengan bingung memandang orang tua dan paman keempatnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. "Abadi? Apa maksudnya?" ucap Tizun dengan lembut dan ragu-ragu bertanya. Wajah pria parubaya itu menjadi serius melihat Tizun dan dia berkata, "Tizun, yang abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Itu bukanlah sesuatu yang kita orang fana dapat mengerti." Mendengar penjelasan dari paman keempat, Tizun sedikit bingung. Pada saat ini ketika mendengar kata-kata dari paman keempat, seketika orang tuanya akan membungkuk kepada paman keempat. Namun paman keempat dengan cepat menariknya. "Kakak kedua, apa yang kau lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawatku, aku tidak akan berada di sini hari ini. Tizun adalah keponakanku dan ini yang paling bisa aku lakukan," ucap paman keempat. Mendengar kata-kata ini, ayah Tizun mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung paman keempat. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan tegas berkata kepada Tizun, "Ingat Wang Lin, jangan pernah melupakan apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, atau aku tidak menganggapmu anakku." Mendengar kata-kata ini, hati Tizun tiba-tiba bergetar. Meskipun dia cuek terhadap yang abadi, dia tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Pada saat ini Tizun berlutut di depan paman keempatnya. "Hahaha, anak baik, bersiaplah dan aku akan menjemputmu di akhir bulan," ucap paman keempat dengan serius. Waktu berlalu. Ketika pagi tiba, paman keempat pergi pagi-pagi sekali. Tizun dan orang tuanya melihatnya pergi di pintu masuk desa. Dalam perjalanan pulang, dia dengan jelas memperhatikan bahwa mata ayahnya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Tizun masuk ujian distrik. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Tizun menjadi murid sekte Heng Yue telah menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa terdekat datang untuk melihat Tizun. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Tizun tidak bisa menolak mereka. Tetapi saat mereka pergi, orang tua Tizun berencana mengembalikan hadiah itu. Menurut ayah Tizun, putranya akan menjadi keabadian di masa depan. Jadi dia tidak bisa berutang budi. Sementara itu pada saat ini keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Tizun memberikan tempat putranya kepada Tizun. Satu demi satu mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Ayah Tizun sangat mementingkan kerabat yang berkunjung.
Karena banyak dari mereka dulu meremehkannya di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, dia merasa seperti tahun-tahun kesedihannya langsung tersapu. Pada saat ini orang tua Tizun memutuskan untuk menghibur semua orang dengan baik. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menuliskan undangan dan dikirimkan kepada kerabat mereka. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, orang tua Tizun memutuskan untuk mengadakan pesta dan menjamu para keluarganya. Pada saat ini ayah Tizun telah membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyambut para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat kepada Tizun. Tizun, ini adalah kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketigamu diam-diam banyak membantu. Tizun, kau harus ingat untuk membalas kebaikannya, ucap ayah Tizun sambil membantu seorang pria berambut putih. Tizun dengan cepat mengangguk. Orang tua itu memandang Tizun dan berkata, "Kakak kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Masa depannya pasti lebih cerah darimu," ucap orang tua itu sambil berjalan. Pada saat ini Tizun mencari-cari paman keempatnya. "Ayah, apakah paman keempat akan datang?" tanya Tizun. Mendengar pertanyaan Tizun, ayahnya hanya menggelengkan kepalanya. "Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa pergi sampai akhir bulan." Pada saat ini kereta lainnya tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar. Dia menatap ayah Tizun dan berkata, "Kakak kedua, selamat." "Kakak," ucap ayah Tizun dengan wajah yang rumit. "Hahaha, kakak kedua, jadi ini putramu. Tidak buruk, mungkin dia benar-benar akan dipilih," ucap pria tua itu sambil menatap Tizun. Tizun mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia pintar dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih, ucap ayah Tizun sambil mengerutkan keningnya. "Hahaha, benarkah? Ketika sekte abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat bahwa anak ini sangat bodoh. Pergi akan membuang-buang waktu baginya," ucap suara angkuh dari kereta lalu seorang bocah berusia 16 tahun melangkah keluar. Anak laki-laki itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata penuh penghinaan. Ayah Tizun memelototinya dan Tizun menatapnya dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Wang Zuo, bagaimana kau bisa begitu kasar? Ini adalah paman keduamu dan adik laki-lakimu Wang Lin. Kenapa kau belum menyapa mereka?" ucap lelaki tua itu sambil berteriak. Pada saat ini lelaki tua itu menoleh ke ayah Tizun dan berkata, "Maaf, kata-kata anakku sedikit buruk. Kakak kedua, jangan pedulikan dia. Tapi kakak kedua, bukanlah masalah sederhana bagi makhluk abadi ini untuk menerima seorang murid. Ini adalah masalah takdir. Kali ini, karena sekte Heng Yue sangat tertarik pada putraku, sehingga keluarga Wang kita diberi 3 tempat termaksud miliknya," ucap lelaki tua itu dengan sombong. "Heh, jika putramu bisa melakukannya, maka putraku pasti akan dipilih," ucap ayah Tizun sambil mendengus dingin. "Hahaha, jadi kau adalah paman kedua. Aku sarankan kau jangan terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing denganku?" ucap pemuda itu tertawa dan meninggalkan mereka. "Tizun, jangan khawatir. Bahkan jika kau tidak terpilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan," ucap ayah Tizun dengan sungguh-sungguh berkata setelah menekan amarahnya. "Ayah, kau jangan khawatir. Aku pasti akan dipilih," ucap Tizun dengan percaya diri. Mendengar kata-kata Tizun, seketika ayahnya dengan lembut menepuk bahu putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Pada saat ini satu demi satu mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Tizun membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai dari orang-orang yang sedang berpesta. "Kerabat terkasih, penduduk desa, aku Wang Tiansui bukanlah orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak berbicara. Tetapi hari ini, aku sangat senang karena anakku memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte Heng Yue. Ini adalah momen terindah dalam hidupku. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, tapi terima kasih sudah datang," ucap ayah Tizun sambil berteriak.
Dia mengangkat cangkirnya dan menggoyangkan anggur di dalamnya. Pada saat ini banyak pemandangan cerah di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Namun ada banyak orang seperti ayah Wang Zuo yang di permukaan memberikan ucapan selamat. Tetapi di dalam hati mereka selalu memandang rendah ayah Tizun dan Tizun sendiri. Hari ini ayah Tizun telah mengkonsumsi banyak anggur. Dia belum pernah begitu dihormati sebelumnya. Pesta itu berlangsung sampai larut malam dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi dan masih dengan ekspresi yang jijik, Wang Zuo sementara tidak ada yang menyadarinya berbisik kepada Tizun. "Bodoh, kau tidak akan terpilih. Kau tidak cukup baik," ucap Wang Zuo. Pada saat ini dia pergi bersama ayahnya dan menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini paman keempat Tizun tiba dengan kereta. Orang tua Tizun dengan cepat menyambutnya di dalam. "Kakak kedua, kakak ipar kedua, aku tidak bisa tinggal lama kali ini. Aku akan membawa Tizun dan pergi. Sekte Heng Yue akan tiba untuk menjemput calon murid besok pagi," ucap paman keempat. Seketika ayah Tizun tercengang, jejak kesedihan muncul di wajahnya. "Baiklah, Tizun, ikuti paman keempatmu. Jika kau terpilih, belajarlah dengan patuh di Sekte Heng Yue. Namun jika kau tidak terpilih, jangan khawatir dan kembalilah ke rumah," ucap ayah Tizun dengan tegas. Tizun tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Dia hanya mengangguk dengan berat. Pada saat ini ibunya mengeluarkan bingkisan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, "Tizun, dengarkan paman keempatmu dan jangan menimbulkan masalah. Bagian luar tidak sama dengan rumah. Kau harus memiliki kesabaran," ucap ibunya. Tizun tidak pernah meninggalkan desa seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. "Tizun, kau harus dipilih sehingga kau membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar kedua, keluarga akan mengadakan perayaan besar dalam beberapa hari lagi. Jadi aku terlalu sibuk hari itu. Besok aku akan menjemput kalian. Hasil untuk 3 kandidat seharusnya sudah keluar saat itu," ucap paman keempat. Dia dengan cepat menarik Tizun ke dalam kereta, mencambuk kudanya dan berangkat. Dengan air mata berlinang, orang tua Tizun menatap kereta yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Tizun tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Ucap ibu Tizun sambil menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Sudahlah, dia sudah dewasa dan harus berurusan dengan dirinya sendiri. Ucap ayah Tizun mengambil pipanya dan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini kereta dengan cepat meluncur di sepanjang jalan. Perjalanan itu tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia didorong dengan lembut. Dia membuka matanya untuk melihat paman keempat. Dia menatapnya tersenyum dan berkata, "Tizun, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Tanya paman keempat. Seketika Tizun memperhatikan bahwa kereta telah berhenti dan tersenyum. "Baiklah, jangan terlalu difikirkan. Ini rumah paman. Kau bisa pergi beristirahat. Lalu aku akan mengantarmu ke keluarga besok pagi," ucap paman keempat tertawa dan menepuk bahu Tizun. Waktu berlalu. Sesaat kemudian matahari berangsur-angsur mulai terbit. Pada saat ini dengan sedikit ketakutan, Tizun mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Tizun melihat rumah sebesar ini. "Tizun, kau harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejekmu," ucap paman keempat berkata sambil berjalan. Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Tizun berdiri di sana. Ketika dia melihat Tizun, dia mengangguk dan berkata, "Tizun, ketika yang abadi tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo lakukan semua yang dia lakukan." Pada saat ini nada bicara lelaki tua itu sangat kasar pada beberapa kata terakhirnya. Pada saat ini Tizun tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa di samping Wang Zuo ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap. Tubuhnya sangat besar dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di kemejanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi kau anak paman kedua? Hai, namaku adalah Wang Hao," ucap sosok itu yang ternyata bernama Wang Hao. Ketika lelaki tua itu melihat Tizun mengabaikannya,
Dia menjadi sangat kesal dan hendak memarahinya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba awan di langit mulai terbelah. Kemudian pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, berdiri seorang pemuda berbaju putih yang matanya cerah dan tajam memancarkan semangat yang elegan. Matanya dingin menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Apakah ini tiga orang yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ucap sosok itu, dia bertanya dengan dingin. Ini adalah Yang Abadi. Di bawah tatapannya, Tizun mulai merasa kedinginan. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memucat saat menatap Yang Abadi. Pemuda berkulit gelap setelah melihat Abadi menunjukkan sikap hormat, matanya menunjukkan ekspresi yang fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihatnya. Abadi, ketiganya adalah rekomendasi keluarga Wang. Ucap ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dengan hormat. Siapa Wang Zuo? Ucap pemuda Abadi itu. Seketika wajah lelaki tua itu menunjukkan kilatan bahagia. Lalu dia dengan cepat menarik Wang Zuo. Abadi, ini anakku. Dia adalah Wang Zuo. Pada saat ini pemuda Abadi menatap Wang Zuo dengan dalam. Kemudian wajahnya menjadi cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat. Tidak heran paman bela diri menyukainya. Pada saat ini Wang Zuo memandang Tizun dan Wang Hao dan berkata dengan bangga. Itu wajar. Untuk menjadi Abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat. Pemuda itu mengerutkan kening tetapi dengan cepat menghilang. Dia samar-samar tersenyum ke arah Wang Zuo melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiga pemuda itu ke pelangi dan menghilang. Tizun, kau harus dipilih. Gumam paman keempat melihat ke langit dan menyaksikan mereka bertiga pergi. Setelah waktu yang singkat, tiba-tiba Tizun bisa merasakan kecepatannya mulai menurun. Kemudian dalam sekejap mata, pemuda itu dengan cepat turun dari langit. Pada saat ini di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga. Dengan pegunung, pada saat ini di depan Tizun ada pemandangan seperti surga dengan pegunungan bunga dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Di depan berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampilan aslinya. Gema tangisan binatang buas bisa didengar. Di kejauhan, ada aula di puncak gunung. Meskipun tertutup awan, cahayanya yang terang benderang membuat orang lain ingin menyembahnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue adalah salah satu dari sedikit sekte budidaya di negara Zhao. 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama sekte budidaya di negara Zhao dan memiliki beberapa monster tua jiwa baru lahir. Namun dengan berlalunya waktu, itu telah menyusut ke ukurannya saat ini dan hanya bisa memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun untuk manusia di dekat sekte Heng Yue, itu masih sosok yang sulit dipahami. Saudara Zhang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ucap seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Kakak ketiga, ini adalah tiga pemuda yang direkomendasikan oleh keluarga Wang. Ucap pemuda itu menunjukkan wajah penuh rasa hormat. Tatapan pria parubaya menyapu mereka dengan fokus pada Wang Zuo beberapa kali. Aku tahu kau akan mendapatkan terobosan. Aku akan menangani ujiannya. Pergilah berkultivasi. Ucap pria parubaya itu sambil tersenyum. Pemuda itu setuju lalu tubuhnya bergerak menuju gunung dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pada saat ini Tizun menatap pemandangan di depannya dengan penuh kegembiraan. Sementara itu Wang Hao yang ada di sampingnya menatap tempat ini dengan tatapan yang serius. Disinilah tempat tinggal yang abadi. Sialan, tidak peduli apa, aku Wang Hao harus dipilih. Ucap Wang Hao dan setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda menonjol yang tersembunyi di kemejanya. Pada saat ini beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang menghilang, ada murid sekte Heng Yue. Masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada remaja, pria, dan wanita. Saat mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Tizun saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid sekte Heng Yue yang membawa pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang para pemuda. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte.
Seorang pria parubaya berpakaian hitam memindai daerah itu. Kemudian dia tanpa basa-basi berkata, "Di antara banyak dari kalian, hanya sedikit yang akan dipilih menjadi murid sekte Heng Yue." Mendengar kata-kata ini, semua pemuda terkejut. Hati Tizun bergidik. Dia menghitung total 48 orang yang mengikuti tes. Kultivasi jalan untuk menjadi abadi bergantung pada bakat alamimu. Tes pertama adalah untuk melihat apakah semangat kalian cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang aku tunjuk akan datang dan mengikuti ujian, ucap pria parubaya itu. Pada saat ini pemuda pertama berjalan dengan hati-hati. Terlihat kakinya sangat gemetar, tidak memenuhi syarat. Berdiri di kiri, ucap pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Wajahnya tampak suram dan matanya kosong. Dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian pemuda lainnya dipilih. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Sampai sekarang masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Giliran Wang Zuo, semua harga diri sebelumnya lenyap dari wajahnya. Tampaknya dia pucat saat dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia bertanya, "Siapa namamu?" "Tuan, namaku adalah Wang Zuo," ucap Wang Zuo dengan hormat. Jadi kau adalah orang yang disebutkan oleh guru bela diri. Baik, Wang Zuo berdiri di sebelah kanan. Kau memenuhi syarat, ucap pria parubaya itu mengangguk. Wang Zuo merasa ditinggikan dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan saat dia melihat kerumunan. Bajingan, dia adalah salah satu anjing yang beruntung. Gumam Wang Hao pada Tizun sambil mengerutkan bibirnya. Hati Tizun menjadi lebih tegang. Di depan matanya bangkit mata orang tuanya yang dipenuhi harapan. Lumayan, kau juga berdiri di sebelah kanan, ucap pria parubaya dengan terkejut pada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya ada 2 yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria parubaya itu. Bakat kurang? Tidak. Saat Wang Hao mendengar bahwa jiwanya kurang, hatinya mulai jatuh. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya ke hadapannya. "Abadi, ayahku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung tetapi tidak dapat membukanya. Aku secara khusus membawakannya untuk diberikan kepada immortal," ucap Wang Hao dengan bijak. Pada saat ini pria parubaya itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao. Tetapi ketika dia melihat kotak itu, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dan wajahnya tiba-tiba bersinar. Tidak buruk. Ini setidaknya jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok itu disegel oleh seorang pembudidaya, pantas saja ayahmu tidak bisa membukanya. Aku membutuhkan pembantu untuk alkimiaku. Apakah kau bersedia? Mendengar ini Wang Hao terkejut. Perbedaan perlakuan ini seperti surga dan bumi, menyebabkan dia sangat bersemangat. "Ya Abadi, aku bersedia," ucap Wang Hao. "Baiklah, karena kau bersedia, aku tidak akan menganiayamu." Berdiri di sebelah kanan, ucap pria parubaya itu. Seketika Wang Hao berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zuo dengan penuh kemenangan. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menuju ke arah Tizun. Tizun menarik nafas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan menuju sisi parubaya, pikirannya benar-benar kosong. Dia berdoa di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengingat harapan di mata orang tuanya. "Aku pasti akan terpilih," ucap Wang Lin di dalam hatinya. Pada saat ini tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan 2 kata yang paling ditakuti oleh Tizun. Tidak memenuhi syarat. Pada saat ini Tizun tidak ingat bagaimana dia berhasil sampai ke sisi kiri. Dia hanya mendengar guntur musim semi menderu di telinganya dan gema dari 2 kata yang diucapkan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang diuji dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata semua orang, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo memandang Tizun dengan wajah penuh penghinaan.
mengekspresikan penghinaan sepenuhnya terhadapnya. Selain jiwa yang kuat dibutuhkan ketekunan, bahkan lebih penting untuk menjadi kultivator. Bahkan siswa biasa seperti kalian dapat menjadi murid sekte Heng Yue jika kalian memiliki ketekunan yang kuat. Tes kedua adalah ketekunan. Ucap pria parubaya dengan datar. Ikuti langkah ke atas. Jika kalian mencapai puncak, maka kalian akan memenuhi syarat. Namun jika kalian belum sampai dalam 3 hari, maka kalian akan gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarganya. Jika kalian tidak dapat bertahan lebih lama lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah dengan keras dan seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Ucap pria parubaya itu menjelaskan kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri. Kalian berdua, ikuti aku untuk bertemu dengan penatua. Kami juga akan menemukan para master untuk kalian. Wang Hao, kau tidak perlu pergi. Ikut denganku ke rumah alkimia agar terbiasa dengan tempat itu. Setelah pria parubaya selesai memberikan instruksi, dia mengambil 2 pemuda yang dipilih dan menghilang ke pegunungan. Pada saat ini Tizun menarik nafas dalam-dalam. Matanya penuh dengan tekad. Dia menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Dikurangi 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, masih 39 yang tersisa. Tangga batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Tizun terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas bahkan sulit untuk bergerak. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik. Mereka semua juga kehabisan nafas. Sampai saat ini belum ada yang menyerah. Tizun menggertakkan giginya, dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Pada saat itu juga, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Anak laki-laki itu jatuh dari sisi gunung sambil berteriak. Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah. Pada saat yang sama, terlihat cahaya gelap berkedip. Seorang murid sekte Heng Yue muncul entah dari mana dan menangkap bocah itu. Tubuh mereka terlihat dengan lembut jatuh ke kaki gunung. Tizun pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayang-bayang belasan pemuda di depannya. Tizun tidak tahu berapa banyak dari rekannya ini yang akan menyerah. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Singkat cerita, matahari terbit di hari ketiga. Di kejauhan Tizun hampir bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan akhir yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang mengguncang hatinya. Waktunya telah habis. Hanya 3 yang lolos, sisanya kalian gagal. Pada saat ini Wang Lin tertawa seketika Tizun tertawa pahit. Dia melihat ke bawah saat tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya benar-benar memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari yang lalu berdiri di atas gunung. Dia melihat Tizun dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid sekte Heng Yue turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di samping salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat-obatan. Seorang murid perempuan dari sekte Heng Yue berkata dengan suara yang dingin, "Senior, dari 39 penguji, 20 orang menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian dan 11 tersisa." Dia juga pernah mengalami ujian brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia latih sejak dia masih kecil. Dia hampir tidak memiliki ketekunan yang cukup. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirimkan 25 orang dan menyerahkan kembali kepada keluarga mereka. Adapun 11 orang yang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki ikatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia pergi tanpa melihat lagi para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang berdiri 11 pemuda dengan wajah yang pucat. Luka di sekujur tubuh Tizun sudah sembuh, tapi luka di hatinya masih terluka. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Ujian roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berbaju hitam, tetapi oleh pria berkulit putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Ini adalah ujian terakhir. Jika kalian bisa masuk ke ruangan ini, maka kalian akan memenuhi syarat. Ucap pria itu dengan ekspresi tidak sabar. Pada saat ini yang dilihat Tizun hanyalah sebuah bangunan yang sangat umum. Pintu depan gedung terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang berbeda. Saat ini masing-masing pemuda satu persatu berjalan menuju rumah. Yang pertama mendekat berada dalam jarak 5 meter. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk mendekat. Tetapi dia langsung diusir oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tidak memenuhi syarat. Lanjut, ucap pria berbaju putih. Tizun berada di urutan ke-7. 6 orang sebelum dia semuanya mengalami nasib yang sama. Diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter. Saat ini tiba giliran Tizun. Dia mendekati tanda 5 meter. Namun Tizun bisa terus melaju dengan mudah. Jantungnya berdegup kencang dengan antisipasi. Dia melangkah mendekat. 1 meter lebih dia belum merasakan ketidaknyamanan. Hei, ucap pria berbaju putih itu sedikit terkejut. Matanya cerah dan wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kau dikenali oleh roh pedang, maka kau akan diterima sebagai murid sejati. Bahkan jika kau telah gagal dalam 2 ujian sebelumnya." Pada saat ini Tizun sangat tegang di dalam. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengalir ke arahnya. Tizun kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter. Semua pemuda lainnya memandang Tizun dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka mengira bahwa Tizun pasti berbeda dari mereka. Namun tanpa diduga, ternyata Tizun sama saja dengan mereka. Dengan tawa pahit, Tizun bisa merasakan luka di hatinya semakin membesar. Gagal. Lanjut. Ucap pria itu dengan tatapan yang dingin lagi. Pada akhirnya tidak satu pun dari 11 pemuda yang lulus ujian. Pada hari itu semua pemuda yang gagal dalam ujian dikirim kembali ke dasar gunung. Para murid sekte Heng Yue membawa mereka pulang satu persatu. Orang yang datang untuk membawa pulang Tizun adalah pemuda yang sama yang telah menjemputnya. Di belakang pemuda itu ada Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu." Itu wajar. Guru berkata bahwa setelah aku selesai mengurus urusan duniawi di rumah, dia akan mengajariku teknik kultivator setelah aku kembali. Ucap wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi arogan dan berkata dengan bangga, Aku selalu meremehkan sikap sombongmu. Jadi bagaimana jika kau memiliki seorang master? Aku akan bisa belajar bagaimana membuat pil abadi. Ucap Wang Hao mengangkat kepalanya. Wang Zuo menatap tajam pada Wang Hao. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Tizun. Bagaimana? Aku telah katakan sebelumnya bahwa kau tidak memiliki kemampuan. Tetapi kau dan ayahmu tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya. Ucap Wang Zuo dengan nada menghina. Tuan, orang tuaku sedang menungguku di rumah. Tolong bawa aku kembali secepat mungkin. Ucap Tizun mengangkat kepalanya sambil sedikit menatap Wang Zuo. Hahaha, lebih baik kau menjadi seorang tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu. Seperti ayahmu. Ucap Wang Zuo menatap Tizun sambil mencibir. Pada saat ini pemuda abadi mengeluarkan senyum tipis saat dia melihat ketiga pemuda di depannya. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari gunung sekte Heng Yue. Beberapa saat kemudian, rumah klan Wang mulai terlihat. Tizun membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang diterangi perayaan dengan suasana yang meriah. Ada lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya mengatur pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Adegan itu sangat meriah. Kakak kedua, kali ini anakmu Tizun dan putraku akan dipilih. Kami bersaudara belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini kita bisa minum bersama apapun yang terjadi. Ucap ayah Wang Hao sambil membawakan gelas-gelas anggur.
Pada saat ini ayah Tizun memandang semua kerabat yang dulu meremehkannya. Semua kesedihan dari masa lalunya terhapus. Pada saat ini pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang dengan itu. Seketika daerah ini segera menjadi tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini ketika ayah Wang Zuo melihat pria abadi, dia dengan cepat menghampiri putranya dan bertanya, "Apakah abadi Hui Bing mengambilmu sebagai muridnya?" Tanya ayah Wang Zuo. "Hahaha, tentu saja ayah. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid sekte Heng Yue," ucap Wang Zuo dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan. Ayah Wang Zuo sangat senang dia menepuk pundak putranya dengan keras sambil tertawa. Pada saat ini ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas saat menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, "Ayah, kau tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid sekte Heng Yue." Mendengar kata-kata ini, ayah Wang Hao sangat gembira. Namun pada saat yang sama, Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan nada menghina, "Paman ketiga, kau telah melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah kehilangan banyak wajah dari keluarga Wang. Di depan semua orang, dia menyanjung yang abadi dan kemudian hanya dengan mengandalkan suap dia bisa menjadi pembantu," ucap Wang Zuo. "Hah? Apa katamu? Aku senang. Jadi kenapa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang bisa memiliki teknik kultivator yang lebih kuat. Lalu kita akan melihat siapa yang kehilangan wajah kekeluargaan," ucap Wang Hao sambil mengangkat alisnya. Namun pada saat ini ayah Tizun melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergidik. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. "Tizun, bagaimana denganmu?" ucap ibu Tizun bertanya dengan penuh harapan. Mendengar pertanyaan ini, Tizun hanya terdiam. "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat apapun. Yang dia lakukan hanyalah mempermalukan keluarga kami. Aku lulus pada tes pertama, namun dia gagal dalam 3 tes tersebut. Mungkin lebih baik jika putra paman keempat yang pergi," ucap Wang Zuo dengan nada mengejek. Menyaksikan hal ini, ayah Tizun tiba-tiba jatuh ke kursinya. Ibu Tizun juga terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Tizun, apakah ini benar?" tanya ibu Tizun. "Ibu, ayah, maafkan aku. Aku telah gagal," ucap Tizun sambil berlutut di depan kedua orang tuanya. Ibu Tizun yang menyadari putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Tizun untuk berdiri. "Nak, jangan khawatir. Tahun depan ada ujian distrik. Kau jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," ucap ibu Tizun yang mencoba menghiburnya. Pada saat yang sama, ayah Tizun juga dengan cepat berlari ke arah putranya. "Tizun, sudahlah. Ayo pulang dan belajar giat untuk ujian distrik tahun depan," ucap ayahnya sambil tersenyum. "Aku selalu tahu bahwa anak Tizun ini tidak memiliki bakat apapun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" ucap paman keenam. "Hahaha, benar sekali. Lauer, kau sudah setua ini. Bagaimana kau masih bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Tidak heran ayah tidak memberimu bagian dari warisan saat itu," ucap paman ketiga Tizun dengan sinis. "Dari 3 anak yang diuji, hanya dia yang gagal. Tizun adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Tizun adalah anak yang terburuk di keluarga Wang kami," ucap seorang kerabat wanita. Dalam beberapa saat, semua kerabat berubah menjadi sangat sombong. Mereka terus-menerus melancarkan rentetan penghinaan kepada keluarga Tizun. Melihat wajah pucat orang tuanya, Tizun mengencangkan tinjunya. Mendengarkan semua penghinaan membuatnya kecewa seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka di dalam hatinya. Pada saat ini orang tua Tizun langsung meninggalkan tempat perjamuan itu. Dalam pelukan hangat ibunya, hati Tizun yang terluka perlahan sembuh. Dia merasa kelelahan setelah kejadian setelah beberapa hari. Saat kereta berjalan, Tizun perlahan tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi bahwa dia adalah seorang yang abadi terbang di langit bersama kedua orang tuanya. Ketika Tizun terbangun, itu sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruang yang dikenalinya.
Mengingat semua penghinaan yang orang tuanya dapatkan sebelumnya, hari ini hati Tizun sangat teguh. Saat ini dia akan meninggalkan rumah. Dia memandang lama orang tuanya yang sedang tertidur. Dia mengambil pena dan kertas dan menulis surat. Aku tidak akan menyerah untuk menjadi abadi. Aku harus mencoba untuk bergabung dengan sekte Heng Yue sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerima aku, setidaknya aku harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya. Pada saat ini mata Tizun dipenuhi dengan tekad. 3 hari telah berlalu. Tizun sedang berjalan di jalan pegunungan yang terpencil. Menuju ke timur, Tizun mengabaikan rumput liar yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya tidak ada hewan pemakan manusia di sini. Hari ini ketika dia melihat ke atas, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang familiar di puncak bukit yang terisolasi. Tizun benar-benar kelelahan pada saat ini. Dia mengeluarkan beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk sekte Heng Yue. Rambut di belakang leher Tizun berdiri saat dia mendengar binatang buas bernafas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung hilang dari wajahnya. Seekor harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa sangat padat. Tetesan air liur menetes dari sudut mulutnya, menghasilkan suara yang menetes saat menyentuh tanah. Harimau putih itu meraung saat menerkam. Tizun mengungkapkan senyum pahit dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia terjatuh. Ayah, ibu, anakmu tidak mendengarkanmu. Selamat tinggal, ucap Tizun dengan putus asa. Dinding tebing ditutupi oleh banyak cabang. Tubuh Tizun terpotong oleh cabang saat dia jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah penurunan, Tizun merasakan kekuatan yang sangat besar menariknya. Dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya saat kekuatan menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding. Setelah sekian lama, kekuatan itu akhirnya menghilang dan dia jatuh ke dinding. Dia butuh waktu lama untuk sadar kembali. Saat Tizun berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat pakaiannya robek dan tubuhnya tergores oleh cabang. Nyeri datang dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan besar keringat mengucur menempel di setiap bagian tubuhnya. Tizun menyentuh lengannya tetapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti didapatkan saat dia menabrak dinding. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian semua suka. Sampai jumpa.